Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sudah hadir semua? Belum. Siapa lagi yang belum hadir? Jadi. Chelsea. Baik, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Nah, Chelsea ke depan. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan pertolonganmu kepada kami. Ajak dari rumah perjalanan hingga kami boleh berkumpul di sekolah tercipta ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mau belajar, hadirlah bersama kami. Amin. Ya, baik anak-anak. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Dengan materi kita adalah menulis dan membaca cerpen. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini, yaitu menulis dan membaca cerpen. Tujuannya, ya, ada beberapa tujuan atau ada 3 tujuan. Setelah kita membaca nanti teks atau cerpen ini, siswa dapat menentukan instruksi, ya, atau isi, ada topik atau gagasan, ya, yang kemudian ada tokoh, yaitu ada latar. Kita bisa menentukan latar, bisa kita melihat apa alurnya, ya, dan kita dapat mengetahui yaitu amanat atau pesan moral. Dan kita dapat juga yang kedua, dapat kita mengetahui moral sehingga kita dapat dalam kehidupan sehari-hari kita menyesuaikan. Yang ketiga, setelah kita membaca atau menyimak nanti, kita bisa menulis suatu cerita atau cerpen. Dalam menulis itu ada beberapa unsur yang perlu kita lakukan atau strukturnya. Pertama kali, kalau kita menulis cerpen itu harus tidak bisa lebih daripada 1000 kata. Nah, yang kedua, strukturnya itu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusinya. Serta kita menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi setelah itu nanti, setelah kita belajar ini, kita bisa dapat menulis cerpen dan kita dapat membaca cerita dengan tahu apa yang perlu kita perhatikan dalam membaca. Baik, ada pertanyaan, ya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Bapak Guru. Boleh? Boleh kan? Boleh. Ya. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah bumbu atau rahasia
yang membuat sebuah cerita bisa membuat pembacanya menangis atau tertawa? Siapa yang tahu? Apa rahasianya? Apa rahasia kita atau apa bumbu yang kita buat sehingga mood yang pembacanya itu bisa menangis atau bisa tertawa? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Lois dan Farel. Yang pertama, Lois. Menurut saya merupakan keterampilan seorang penulis cerita seakan-akan penulis tersebut berada pada situasi dimaksud. Habis. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan tadi, Farel. Menurut saya ceritanya bagus karena membuat cerita pintar menangkap. Iya, terima kasih. Bagus. Itu adalah bisa memberikan tanggapan. Ya. Sekarang sebenarnya Bapak sudah menyediakan proyektor dan laptop. Ada video di dalam ini yang perlu kita tonton. Karena lampu sudah padam, tidak bisa. Saya minta kesabaran anak kami untuk menonton video. Video ini bagus tadi. Jadi karena lampunya sudah padam, sehingga tidak bisa kita menonton video. Jadi mudah-mudahan kalau lampu nanti sudah hidup, kita menonton setelah ini. Boleh kan? Boleh. Iya, bagus. Dengan demikian, Bapak saya membaca sebuah cerita. Sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya, dan perhatikan yang telah saya sampaikan tadi tujuannya. Siapa tokohnya, apa gagasannya, ya kan? Nah. Dompet merah di jalan sekolah. Matahari bersinar agak terik siang itu. Bel pulang sekolah baru saja berbunyi. Rizky berjalan kaki menyusuri trotoar berdebu menuju rumahnya. Keringat membasahi seragam putih merahnya. Tenggorokannya terasa kering, tetapi ia tidak punya uang saku lagi untuk membeli es teh. Tiba-tiba langkah Rizky berhenti di dekat selokan kering. Matanya menangkap sebuah benda berwarna merah mencolok. Itu sebuah dompet kulit yang terlihat masih cukup bagus. Rizky menengok ke kanan dan ke kiri, sepi. Tidak ada orang lain di jalan itu. Dengan gemetar, ia memungut dompet itu dan memberanikan diri membukanya. Matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang berwarna merah dan biru. Jumlahnya cukup banyak bagi anak seusia Rizky. Wah, kalau uang itu aku ambil, aku bisa membeli sepatu bola baru yang sudah lama aku impikan. Bisik hati kecilnya. Jantung Rizky berdegup kencang. Ia membayangkan betapa kerennya ia nanti saat bermain bola sore ini. Namun, seketika ia teringat pesan ibu tadi pagi. Rizky ingat ya,
Anak, jangan pernah mengambil barang yang bukan hak kita. Tuhan selalu melihat, meskipun tidak ada orang yang tahu. Rizki menghela nafas panjang. Ia mengurungkan niatnya. Ia lalu memeriksa kartu identitas atau KTP yang ada di sela-sela dompet. Tertulis nama Ibu Ratna dengan alamat yang ternyata tidak jauh dari sekolah. Hanya beda 2 blok dari tempatnya berdiri sekarang. Aku harus mengembalikannya. Buram Rizki mantap. Meski lelah dan haus, Rizki memutar balik langkahnya menuju alamat tersebut. Sesampainya di sebuah rumah berpagar hijau, ia melihat seorang ibu sedang menangis di teras sambil membongkar tas belanjanya dengan panik. "Permisi Bu," sapa Rizki pelan. Ibu itu menoleh, wajahnya sembab. "Ya Nak, maaf, Ibu sedang bingung mencari dompet Ibu yang hilang." Rizki tersenyum lega, lalu menyodorkan benda merah di tangannya. "Apakah ini milik Ibu? Saya menemukannya jatuh di dekat sekolah." Ibu Ratna terkejut bukan main. Ia segera memeriksa isinya. "Alhamdulillah, ya Allah, Nak, isinya masih utuh. Ini uang untuk modal jualan Ibu besok." Ibu Ratna mengusap air matanya, lalu dengan cepat mengambil 2 lembar uang 50 ribuan. "Ini buat kamu, ya. Terima kasih sudah jadi anak jujur," kata Bu Ratna memaksa. Rizki menggeleng halus. "Tidak usah Bu, saya ikhlas menolong. Kata ibu saya, menolong tidak boleh mengharapkan upah." Ibu Ratna tertegun mendengar jawaban Rizki. Ia lalu berlari ke dalam rumah dan keluar membawa sekantong besar keripik pisang buatannya. "Kalau uang tidak mau, kamu harus terima ini. Ini keripik paling enak buat Ibu." Rizki tersenyum lebar dan menerimanya. "Terima kasih Bu." Siang itu, meski tidak membawa pulang sepatu bola baru, langkah Rizki terasa sangat ringan. Rasa lapar dan hausnya hilang, berganti dengan rasa bangga karena telah memenangkan peraturan melawan rasa ingin memiliki yang bukan haknya. Mungkin saya telah selesai membaca dan saya mau bertanya, boleh? Boleh kan? Boleh. Apakah anak-anak kami suka membaca? Suka. Betul? Betul. Ya, karena sudah dengar tadi yang cerita yang telah dibacakan Bapak kan? Iya. Iya. Yang kedua, apakah anak-anak kami juga suka menulis? Suka. Betul? Betul. Iya, bagus. Kalau begitu, untuk membaca dan menulis kita kerjakan dan baik kita bentuk kelompok. Ya. Kita bentuk kelompok dan saya unjuk kelompok 1, kelompok 2. Boleh? Boleh. Kita bagi supaya ada merata.
Nah, berat. 1, Joyce, 2, 3, 4. Ini adalah masuk kelompok 1. Ya kan? Ya. Baris belakang 5 orang. Itu nanti kelompok 2. Jadi untuk itu gabung meja. Kamu gabung meja sebelah ini digabung. Dan ini adalah tempat kelompok 1. Kita gabung ini, meja ini. Anak laki-laki, mari. Mari. Kelompok 1 pindah pada tempatnya. Lois masuk pada kelompok 1. Yang baik, saya bagikan lembaran kerja peserta didik, yaitu ada 2 kegiatan di sini. Ya. Ini adalah kegiatan pertama pada lembaran pertama, dan ada juga dan kegiatan kedua pada lembaran kedua. Ini dikerjakan dan ada kerjasama nanti, saling memberikan pendapat dan ditulis apa hasil kelompok kalian. Siapa yang menulis rujuk di antara kalian, dan nanti dipresentasikan ke depan. Presentasi ke depan. Begitu juga pada kelompok 1. Ada 2 kegiatan kita di sini, yaitu kegiatan pertama menjelaskan isi cerita, dan kegiatan kedua memaknai cerita. Pada lembaran pertama ada lembaran kedua. Jadi dengarkan dulu kelompok 2, lihat, ditulis ada identitas dari pertama, yaitu hari dan tanggal, nama kelompok, ditulis nama kelompok umpamanya kelompok A. Ini adalah kelompok A dan itu adalah kelompok B, ya kan? Dan kemudian ditulis nama-nama kelompoknya. Ada sudah tersedia nama-nama anggota kelompok 1 sampai berapa kalian, ya kan? Jadi ada petunjuk belajar. Tentu ada petunjuk dalam melaksanakan kelompok. Kalian kerjakan itu, dan di belakang ini ada cerita. Di situ kalian baca cerita tadi sehingga kalian dapat mengerjakannya. Dalam mengerjakan kerja kelompok harus ada kerjasama, ya kan? Kerjasama, saling memberikan pendapat, dan jangan hanya menunggu teman berikan ide. Ini adalah jawaban yang saya berikan. Jadi setelah itu nanti sambil saling memberikan tanggapan-tanggapan, dan kalian mengambil kesepakatan apa yang kita berikan jawaban. Ya. Dikerjakan itu, ditulis nama kelompoknya, kelompok A dan kelompok B, dan ditulis nama-nama anggotanya. Dimulai. Semangat memberikan pendapat. Begini, inilah menurut saya jawabannya. Inilah menurut saya. Setelah kalian nanti memberikan pendapat, kalian mengambil kesimpulan.
Ini kita berikan jawaban pada nomor 1, ini kita berikan jawaban nomor 2, dan seterusnya. Dikerjakan dengan baik ya. Ya, lihat. Lihat. Tulis nama. Iya. Nah, kalau tidak, satu meja kalian kan? Supaya dekat. Digeser meja ini. Ya, Pak ya? Ya, digeser. Di sini kasih semua. Baca ceritanya untuk menjawabnya. Baca bersama. Ya, kelompok 2 sudah dikerjakan. Kerjakan sambil memberikan pendapat masing-masing. Setelah dibaca itu, oh ini jawabannya. Kalau sudah berapa pertanyaan itu tadi harus diisi. Ya, ini hanya pada kegiatan ke-1. Ada nanti kegiatan kedua, itu dijawab. Ya. Berikan pendapat, semangat ya kan? Ya, bagus. Kelompok 1 bagaimana? Ya, kerjakan, jawab pertanyaan, dan harus ada kerjasama. Karena itu nanti salah satu penilaian. Ya, saya nilai siapa yang aktif dalam kelompok, yang memberikan pendapat. Itu saya nilai itu nanti ya. Dan bagaimana kekompakan kalian untuk mengerjakan. Harus ada kekompakannya. Bagus itu. Saling memberikan pendapat. Itu yang perlu dinilai nanti. Begitu juga kelompok 2 ya. Atau kelompok B. Kekompakan itu saya nilai. Saya nilai bagaimana kreatif seseorang. Siapa yang aktif, oh ini pendapat saya. Ya kan? Jadi harus aktif kalian untuk mengerjakan. Sehingga kalau cepat nanti dipresentasikan ke depan. Dan kita mempertanggungjawabkan itu hasil kelompok kita mempertanggungjawabkan. Ya, kerjasama. Pesan apa yang kita ambil dalam cerita kita? Apa yang perlu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan? Tentu yang baik itu yang kita tiru. Yang tidak baik tidak kita tiru. Ingat, kerjasama, baca terus. Ya, sudah siap semua? Sudah. Masih belum ini? Saya berikan waktu 1 menit lagi. Jadi setelah selesai, kita presentasikan ke depan. Ya? Ya, kerjakan. 1 menit lagi ya? Sudah siap? Sudah. Ya, baik. Sekarang kita mau presentasikan hasil kelompok masing-masing. Dan pada saat mempresentasikan itu, salah satu dari kelompok maju ke depan membaca hasil diskusi kelompoknya.
dan kelompok yang lain mendengarkan dengan baik-baik dan mencatat apa yang perlu kalian tanyakan pada hasil kelompok yang satu. Mencatat apa yang perlu kalian tanyakan. Begitu juga nanti kalau kelompok 2 membacakan hasil kelompoknya, kelompok 1 mendengarkan. Kelompok 1 mendengarkan dan mencatat apa yang perlu kalian tanyakan kepada kelompok 2. Sudah mengerti itu? Sudah. Ya. Sekarang kita tampilkan hasil kelompok 1. Tunjuk satu orang yang maju ke depan, bacakan hasil kelompok kalian, dan kelompok kedua mendengarkan dengan baik-baik dan sambil tulis-tulis apa yang perlu kalian tanyakan nanti di kelompok 1. Saya berikan waktu kepada kelompok 1. Nama kelompok A. Anggota kelompok 1. Terlihat memperoleh lagu, 2 habis menyusun lagu, 3 sterilisasi, 4 pemberian lagu. Unsur cerita, tokoh utama. Jawaban, analisis. Siapa tokoh utamanya? Bukti kalimat dalam teks. Rizky. Watak tokoh. Bagaimana sifat tokoh tersebut? Jujur. Latar tempat di mana peristiwa terjadi, di dekat sekolah. Latar waktu, kapan peristiwa terjadi? Siang saat Rizky pulang sekolah. Konflik, masalah apa yang dihadapi tokoh? Tokoh mengalami masalah dompet yang hilang. Dua. Bersikap jujur, tidak mengambil barang yang bukan hak kita. Nomor tidak boleh mengharap upah. Seandainya kami mengambilkan barang seseorang, kami tidak mengambilnya. Alasan: 1. Menaati nasihat orang tua. 2. Walaupun tidak ada orang yang mengingatnya, tapi selalu berdoa. Ya, silakan. Tepuk tangan. Yang menampilkan sekarang kelompok 2 dan kelompok 1 dengarkan dengan baik-baik dan tulis apa yang perlu kalian tanyakan nanti pada kelompok 2. Ya. Kelompok 2 maju ke depan membacakan hasil kelompoknya. Nama kelompok B. Anggota kelompok 1. Netralisasi setelah lagu, 3. Dipikirkan lagu, 4. Sedang lagu, 5. Terus lagu. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok B. Unsur cerita, tokoh utama. Jawaban, analisis. Siapa tokoh utamanya? Bukti kalimat dalam teks. Rizky. Watak tokoh. Bagaimana sifat tokoh tersebut? Jujur dan tidak boleh mengharapkan uang. Latar tempat, di mana peristiwa terjadi? Bukti kalimat dalam teks, di dekat sekolah. Latar waktu, kapan peristiwa terjadi? Waktu dia pulang sekolah. Konflik, masalah apa yang dihadapi tokoh? Ibu Ratna kehilangan dompetnya di dekat sekolah Rizky. Pelajaran kebaikan apa yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Menurut kelompok, pelajaran kebaikan yang bisa kami ambil dari cerita tersebut adalah tidak mengambil barang orang lain dan ia teringat pesan ibu
tadi. Pagi menolong tidak boleh mengharap Tuhan ikhlas menolong. Jika kamu berada di posisi utama, apa yang akan kamu lakukan? Mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Lalu kami memeriksa foto identitas KTP yang ada di sela dompet. Alasan kami adalah: 1. Mengingat pesan orang tua. 2. Waktu pun tidak ada orang lain yang melihat kita, tetapi Tuhan selalu melihatnya. Demikian hasil diskusi kami dalam kelompok B. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimanfaatkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Hasil kelompok 2 telah dibacakan. Ya. Sudah dengar kelompok 1? Sudah. Iya. Sekarang diberikan kesempatan untuk saling bertanya. Ya, diberikan kesempatan kepada kelompok 1. Setelah kalian dengar tadi hasil kelompok 2, apa tanggapan dari kelompok 1? Atau ada yang perlu ditambah atau ada pertanyaan yang kalian sampaikan di kelompok 2, dan kelompok 2 nanti menjawabnya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, baik. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kalau tidak, Bapak mau meluruskan, ya, hasil kelompok 1 tadi dengan hasil kelompok 2 bagus. Jadi cuman tadi ada yang perlu kita sepakati tentang konflik tadi. Tentang konflik itu Rizky itu dia bimbang atau dia ragu setelah dia mendapat dompet itu, ada konflik batinnya. Apakah saya ambil uang ini atau saya kembalikan? Itu yang menjadi tadi adalah konflik batin si Rizky. Ya. Jadi karena dia mengingat pesan ibunya, dan dia juga ingat bahwa walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi ada Tuhan, kan? Maka dia kembalikan kepada Ibu Ratna. Jadi itu adalah sebagai untuk meluruskan hasil kerja kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, karena kita telah menyelesaikan itu hasil kelompok, maka Bapak Guru mau bertanya. Boleh? Ada 3 pertanyaan. Jadi siapa yang cepat menjawab nanti? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Unjuk tangan. Ya. Menulis dan membaca cerpen. Menulis dan membaca cerpen. Bagus, cerpen. Ya. Pertanyaan kedua. Apa judul cerita pendek yang kita pelajari hari ini? Faras. Dompet yang
jalan sekolah. Iya, bagus. Trompet merah. Yang ketiga, apakah kalian senang belajar hari ini atau tidak? Nah, Senang. Senang. Ya, tepuk tangan. Maka pelajaran kita pada hari ini kita mengambil suatu kesimpulan. Dengarkan dan bisa ditulis. Sudah? Kaidah-kaidah dalam membaca teks. Kaidah dalam membaca teks. Ya, kedua, kaidah-kaidah dalam menulis cerpen, yaitu menulis cerpen singkat dan padat. Jumlah kata biasanya tidak bisa lebih dari 1000 kata. Dan kita menulis dengan dalam membuat struktur sebagai berikut. Orientasi, yaitu pengenalan tokoh atau tempat, waktu, dan bagaimana awal mulanya cerita. Yang kedua, struktur kedua adalah komplikasi, yaitu munculnya konflik atau masalah yang dialami tokoh. Yang ketiga, resolusi, yaitu penyelesaian konflik atau akhir cerita. Di dalam menulis cerpen harus kita menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung atau dialog ditandai dengan tanda petik ganda. Ini tanda petik. Ini kalau kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Dan kalimat tidak langsung menggunakan konjungsi bahwa atau kata kerja menceritakan. Itu adalah sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya Bapak membagikan lembaran kerja untuk tugas di rumah. Boleh? Boleh. Ya. Saya sudah bagikan lembaran kerja atau tugas dan ini dikerjakan dengan baik. Ya. Minggu depan kita kumpul lembaran kerja ini dan demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kami harapkan kepada anak-anak kami semua, belajarlah di rumah dan kerjakan tugas dengan baik-baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terimalah salam saya, Yahuwah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan.